Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Bayu Haji Purnomo dengan NPM 2022 4350 1678 dan rekan saya yang bernama. Saya Jimukti Wibowo dengan NPM 2022 4350 2826. Nah, kami hari ini akan mempresentasikan materi mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan tentang Sistem Pakar Berbasis Pengetahuan. Berikut materi yang akan kami jelaskan. Di sini ada pendahuluan. Sistem pakar adalah salah satu cabang kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang ahli dalam menyelesaikan masalah spesifik. Sistem ini bekerja dengan mengembangkan basis pengetahuan atau bersih fakta dari aturan serta mesin inferensi atau mekanisme penalaran. Keberadaan sistem pakar penting karena membantu mengatasi keterbatasan pakar manusia, misalnya ketika jumlah pakar terbatas, waktu konsultasi mahal, atau pengetahuan perlu diakses secara cepat dan konsisten. Dalam sejarah AI, sistem pakar menjadi tongkat awal karena untuk pertama kalinya komputer digunakan tidak hanya untuk menghitung, tetapi juga untuk mengambil keputusan berbasis pengetahuan. Oke, selanjutnya ada perbandingan sistem pakar dan pemrograman konvensional. Kita lihat dari aspek tujuan, sistem pakar sendiri meniru cara berpikir pakar, menyelesaikan masalah secara spesifik. Sedangkan pemrograman konvensional, dia memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah langkah yang prosedural. Terus kita lihat dari aspek basis, sistem pakar itu berbasis pengetahuan atau rules, fakta, dan heuristik. Sedangkan pemrograman konvensional dia berbasis algoritma dan data. Kemudian dari aspek fleksibilitas, sistem pakar sendiri adaptif terhadap domain tertentu, bisa menangani variasi khusus. Sedangkan pemrogram konvensional, dia lebih kaku dan harus diubah jika ada kasus baru. Kemudian dari segi hasil, sistem pakar sendiri berupa rekomendasi, diagnosa, atau keputusan yang menyerupai pakar. Sedangkan pemrograman konvensional, hasilnya itu berupa output komputasi sesuai dengan instruksi program. Selanjutnya di sini ada komponen utama sistem pakar. Di sini ada tiga komponen. Yang pertama di sini ada basis pengetahuan atau knowledge base, di mana menyimpan fakta, aturan law dan heuristik yang diperoleh dari pakar. Ini adalah otak sistem. Di sini ada mesin inferensi atau inference engine, melakukan penalaran berdasarkan pengetahuan yang ada. Ia memilih aturan yang relevan, mengulang fakta, lalu menarik kesimpulan. Di sini ada antarmuka pengguna atau user interference, media komunikasi antara sistem dan pengguna harus mudah dipahami agar hasil pen- penalaran sistem bisa dimanfaatkan. Tambahan lain dapat berupa subsistem akuisisi pengetahuan atau untuk masuk pengetahuan baru, serta basis data penjelasan atau untuk memberikan alasan di balik keputusan. Oke, kemudian ada representasi pengetahuan. Agar sistem pakar dapat berpikir, pengetahuan manusia harus diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer. Proses ini disebut representasi pengetahuan. Yang pertama itu ada aturan atau rules based. Pengetahuan dipresentasikan dengan aturan if then. Contohnya, jika pasien demam dan batuk, maka kemungkinan flu. Kemudian ada jaringan semantik atau semantic network. Pengetahuan disusun sebagai simpul atau konsep dan hubungan antar simpul. Misalnya, burung adalah hewan. Lalu ada frame, struktur data mirip tabel yang menyimpan objek beserta atributnya. Contohnya, hewan itu namanya burung, kakinya dua, dan bisa terbang. Kemudian ada ontologi, eh, kumpulan konsep dan relasi formal dalam suatu domain
digunakan untuk integrasi pengetahuan yang kompleks. Selanjutnya di sini ada mekanisme inferensi. Inferensi adalah proses penalaran sistem pakar untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada. Dua metode utama yang digunakan adalah satu, forward cleaning atau data driven. Proses dimulai dari fakta yang diketahui, lalu sistem menelusuri aturan hingga mencapai kesimpulan. Contoh, pasien mengalami demam atau batuk. Sistem menyimpulkan kemungkinan itu, kemungkinan flu. Dua, backward atau backward, backward Cairting atau goal driven. Proses dimulai dari hipto- hipotesis atau kesimpulan yang ingin dibuktikan. Lalu sistem mencari data pendukung untuk memverifikasinya. Contoh, apakah pasien mengidap malaria? Sistem mencari gejala spesifik seperti demam tinggi, menggigil dari riwayat perjalanan. Di sini ada tabel perbandingan forward training versus backward training. Di sini ada tiga, yang pertama aspek, kedua forward, ketiga backward. Aspek di sini ada titik awal, alur penalaran, dan contoh. Forward di sini ada fakta atau data, dari data kesimpulan, diagnosa awal penyakit. Backward di sini ada hipotesis atau kesimpulan, dari hipotesis ke mencari bukti, mem- dan terakhir membuktikan apakah pasien mengidap penyakit tertentu. Kemudian ada kekuatan dan keterbatasan sistem pakar. Kekuatan sistem pakar. Sistem pakar mampu memberikan solusi yang konsisten dan cepat dalam domain tertentu. Ia menyimpan pengetahuan pakar yang langka sehingga dapat diakses banyak orang sekaligus, tanpa batasan ruang dan waktu. Keunggulan lain adalah dokumentasi sistem pakar dalam bentuk aturan yang bisa diwariskan dan digunakan secara berulang. Sedangkan keterbatasan sistem pakar sendiri itu namun sistem pakar hanya efektif pada domain yang sempit, pengetahuan yang dimiliki tidak berkembang secara otomatis, sehingga perlu diperbarui secara manual oleh pakar. Proses akuisisi pengetahuan sangat sulit dan mahal, sementara kemampuan menghadapi ketidakpastian masih terbatas. Jika pengetahuan yang tidak relevan lagi, maka sistem bisa memberi keputusan yang keliru. Di sini kita bisa lihat ada tabel kelebihan dan kelemahan. Kelebihan pertama sendiri itu ada konsisten dalam pengambilan keputusan, kemudian dapat diakses kapan saja, dan menyimpan pengalaman pakar. Sedangkan kelemahannya sendiri itu ada terbatas pada domain tertentu, sulit akuisisi pengetahuan, dan cepat usang jika tidak dipergunakan atau diperbarui. Untuk selanjutnya, aplikasi sistem pakar di dunia nyata. Di sini ada beberapa aplikasi sistem pakar di dunia nyata. Pertama, di sini ada bidang medis. Sistem pakar digunakan untuk diagnosa penyakit, memberikan rekomendasi terapi, dari membantu dokter mengambil keputusan. Contoh klasik adalah Meijin yang mampu mendiagnosa infeksi bakteri dan merekomendasikan antibiotik. Di sini ada bidang sains dan riset. Dalam kimia atau dendral menjadi pionir untuk menganalisis struktur molekul kompleks. Sistem pakar juga dipakai dalam astronomi untuk mendeteksi fenomena langka di observasi. Bidang teknologi dan keamanan banyak digunakan dalam jaringan komputer, misalnya untuk mendeteksi gangguan, merancang strategi strategi perbaikan, atau bahkan dalam sistem keamanan siber untuk mendeteksi ancaman. Di sini ada bidang pertanian, membantu petani menentukan jenis pupuk pada tanaman atau mendeteksi hama. Sistem pakar memberikan solusi cepat tanpa perlu menunggu ahli lapangan. Terakhir di sini ada bidang industri, digunakan untuk
troubleshooting mesin, perawatan prediktif, serta kontrol kualitas produksi. Sistem pakar mampu mengurangi downtime mesin dari meningkatkan efisien. Oke, selanjutnya tantangan dan masa depan sistem pakar. Tantangan dalam penerapan sistem pakar sendiri itu akuisisi pengetahuan dari pakar sering sulit, mahal, dan memakan waktu. Karena tidak semua keahlian mudah diformalkan menjadi aturan. Selain itu, sistem pakar cenderung terbatas pada domain tertentu dan kurang fleksibel menghadapi situasi baru. Fakta dunia nyata yang sering tidak lengkap atau ambigu juga menyulitkan, sementara aturan yang tidak diperbarui membuat sistem cepat usang. Sedangkan masa depan sistem pakar sendiri itu, pengembangan sistem pakar diarahkan pada integrasi dengan mesin learning agar lebih cepat adaptif serta penggunaan fuzzy logic dan metode probabilistik untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Sistem ini diposisikan sebagai pendukung keputusan kolaboratif antara manusia dan mesin, serta mampu memanfaatkan big data untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih kaya. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Sistem pakar adalah kombinasi pengetahuan dan logika yang dirancang untuk meniru cara berpikir pakar dalam menyelesaikan masalah spesifik. Meskipun terbatas pada domain tertentu dan membutuhkan pemeliharaan berkelanjutan. Sistem pakar tetap penting sebagai dasar perkembangan AI modern. Pemahaman tentang sistem pakar memberi kita wawasan kritis mengenai bagaimana kecerdasan manusia dapat diinformalisasikan dan dimanfaatkan oleh mesin. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin dipertanyakan, mohon dijelaskan juga. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.